Botol aftershave dan bekas air mani ditemukan dalam vaginanya. Gimana ya? Ada juga perban medis di dalamnya, kain kasa, kapas, bahkan potongan kayu dimasukkan ke dalam anus si korbannya. Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Kato. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngeklik video gue ini. Gue yakin kalian gak sengaja nih ngeklik video gue. Dan selamat datang di sebuah channel yang kecil banget. Saking kecilnya channel ini, gue bahkan bisa membalas komenan-komenan dari kalian sebanyak apapun komenan kalian itu. Nggak percaya? Coba aja buktiin sendiri di channel gue ini. Dan untuk kalian juga yang baru kenal gue, perkenalkan nama gue Kato. Ini channel gue, Kato Muji. Nah, pada kali ini kita kembali lagi nih ngebahas kasus kriminal nyata yang udah menghebohkan dari Makedonia. Dan ini terjadi di sebuah kota di Makedonia yang bernama kota Kicevo. Sebenarnya kejadian ini udah lama banget, sekitaran tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Ya, sekitar puluhan tahun lalu lah gitu ya. Sekitar 15 sampai 16 tahun lalu kejadian ini. Dan kali ini gue akan membahasnya secara detail untuk kalian agar kalian paham. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel gue ini, silahkan subscribe dulu. Gue nggak memaksa, tapi dengan satu subscribe dari kalian membuat gue semangat terus membuat konten-konten menarik ke depannya. Dan oke, kita mulai aja pembahasan pada kasus kita kali ini. Sebuah kota kecil di daerah Makedonia yang berpendudukan sekitar 2000 bernama Kicevo. Akhir-akhir ini itu dihebohkan dengan sebuah pembunuhan berantai serta perampokan di kota tersebut. Dan rata-rata korbannya ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan berjualan di tepi jalan. Ataupun ya kalau di Indonesia kita lebih kenalnya dengan pedagang kaki lima. Namun kota Kicevo ini di Makedonia ini kembali dikejutkan setelah kejadian pembunuh berantai setelah itu. Tanggal 12 Januari tahun 2005 ditemukan sebuah mayat wanita berusia 64 tahun yang dalam keadaan telanjang terbungkus plastik di dalam lubang di dasar tiang penyangga baja yang merupakan bagian dari pusat olahraga baru yang sedang dibangun di kota Kicevo, Makedonia ini. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut serta tes forensik dari mayat wanita tersebut, ditemukan ternyata identitas dari mayat wanita ini adalah bernama Mitra Sijalnoska, yang merupakan seorang wanita berumur 64 tahun dan bekerja sebagai petugas kebersihan di kota Kicevo tersebut. Dan setelah mendalami kasus pembunuhan dari si Mitra Sijalnoska ini, pihak kepolisian mendapatkan beberapa keterangan dan informasi. Ternyata Sijalnoska ini telah menghilang dari tanggal 16 November tahun 2004 atau 2 bulan sebelum ditemukan mayatnya ini di lapangan tempat olahraga di kota Kicevo ini. Dan kata pihak keluarga, Sijalnoska ini pada tanggal 16 November tahun 2004 ini dia itu pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan seperti biasanya. Dan pihak kepolisian pun juga melakukan penyelidikan di apartemen dari Sijalnoska ini. Tetapi di situ pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa. Karena apartemennya itu nggak ada kayak perampokan, nggak ada pintu jendela yang rusak seperti pemaksaan masuk kepada rumahnya tersebut, dan dipastikan bahwa Sijalnoska ini diculik dalam perjalanan dia menuju ke sebuah pasar di kota Kicevo ini. Bukan dibunuh di rumahnya ataupun diculik di rumahnya. Karena nggak ada ditemukan di apartemennya ini, dari si Sijalnoska ini memiliki bukti tanda-tanda pemasukan paksa ke dalam rumahnya. Dan pihak kepolisian pun mulai mengkaitkannya, apakah ini adalah salah satu pembunuhan berantai yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi pihak kepolisian belum dapat memastikan siapa tersangka utama dalam kasus pembunuhan dari Mitra Sijalnoska ini. Sampai di situ pembunuhan yang terjadi di kota Kicevo, Makedonia ini. Pada tanggal 3 Februari tahun 2008, ditemukan lagi mayat seorang wanita
di tempat pembuangan sampah dekat area minuman pinggir jalan di Pegunungan Utara, Kicevo. Ketika seorang sopir truk di halte melihat ada tangan yang mencuat dari sampah saat dia melihat ke bawah ke jurang dari jalan itu. Dan setelah melakukan penyelidikan dari pihak kepolisian setelah mendapatkan keterangan dari si Pak Sopir ini, pihak kepolisian pun melakukan identifikasi kepada korbannya ini. Dan setelah melakukan penyelidikan dan pengidentifikasian dari mayat dari si korbannya ini, ternyata korban ini adalah Lubika Likoska berumur 56 tahun yang menghilang pada awal November tahun 2007. Dan sama dengan si Mitra Simjanoska, si Likoska ini juga menghilang ketika dia hendak pergi membeli sebuah bahan makanan untuk dimakan oleh anggota keluarganya. Dan pihak kepolisian pun mulai menyelidiki kasus ini dengan sangat hati-hati karena mereka melihat ada kesamaan motif dari pembunuhan dari si Mitra Simjanoska ataupun Lubika Likoska. Karena motifnya sama-sama diculik dari dalam perjalanan menuju ke pasar di kota Kicevo ini. Dan mereka memiliki profesi yang sama, yaitu petugas kebersihan. Dan pihak kepolisian pun juga memastikan bahwa pembunuhan dari dua wanita Mitra Simjanoska dan Lubika Likoska ini adalah pembunuh yang berbeda dengan kasus pembunuh berantai yang terjadi akhir-akhir ini di kota Kicevo. Kenapa? Pihak kepolisian memastikan hal itu karena korbannya udah berbeda. Kalau pembunuhan berantai yang terjadi sebelum-sebelumnya, pembunuhannya murni untuk perampokan karena yang dirampok adalah pedagang-pedagang kaki lima di kota Kicevo ini. Sementara pada pembunuhan setelah itu yang terjadi dengan dua wanita paruh baya ini adalah seorang petugas kebersihan. Dan pihak kepolisian juga memastikan kalau ini dilakukan oleh orang yang sama dengan motif yang sama juga, yaitu mayatnya sama-sama ditemukan dalam keadaan, mohon maaf, telanjang dan juga telah diperkosa, diikat dengan kabel telepon, dan itu motif yang sama banget antara si Mitra Simjanoska dan juga Lubika Likoska ini guys gitu. Lu paham kan apa nalar dari logika gue? Dan gue juga nyampe apa yang dibilang oleh pihak kepolisian ini dan masuk akal banget. Karena memang kejadian ini sama-sama dalam beberapa tahun. Penemuan mayat ini merupakan berita hangat di kota Kicevo ini. Bagaimana tidak? Masyarakat pastinya tentunya sangat takut banget karena pembunuhnya masih berkeliaran di kota Kicevo dan pihak kepolisian juga belum menemukan siapa pembunuhnya. Sampai 3 tahun dan 4 tahun setelah kejadian pertama, yaitu pembunuhan dari si Mitra Simjanoska ini. Belum selesai penyelidikan dari dua kasus pembunuhan ini dan belum menemukan siapa pembunuhnya. Kembali pada tanggal 16 Mei tahun 2008, hanya jarak beberapa bulan dari penemuan mayat Likoska, pihak kepolisian dari Kicevo, Makedonia kembali menemukan sebuah mayat wanita berumur 65 tahun yang bernama Zivana Temelkoska. Dengan kondisi yang sama, diikat, ditelanjangi, dan dibuang begitu aja di tempat sampah di stadion sepak bola ini. Lalu dibungkuslah dengan sebuah mantel berwarna hitam. Setelah melakukan forensik yang lebih dalam, dan pihak kepolisian pun menemukan setitik harapan dari kasus meninggalnya 3 orang wanita lansia ini, yaitu ditemukan sampel sperma dari mayat si Temelkoska ini. Disitulah pihak kepolisian mulai mengembangkan kasus ini dengan secara hati-hati. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap tubuh Temelkoska menunjukkan 13 tulang tengkoraknya telah terluka, 5 tulang rusuknya patah, dan patahnya tulang rusuk dari si Temelkoska ini, pihak kepolisian meyakini bahwa si pelaku pembunuhan itu duduk di atas tubuh korbannya dengan memompang lutut dari si pembunuh ini di atas kedua rusuk dari Temelkoska ini lalu mencekeknya sampai dia mati. Maka pihak kepolisian menyimpulkan bahwa si Temelkoska ini meninggal akibat penganiayaan, penyiksaan yang begitu ganas dan gak bisa dibayangkan sama sekali, kata pihak kepolisian. Karena apa? Karena selain dianiaya juga, diikat juga, dan tubuhnya ini juga dimutilasi oleh si pembunuhnya ini. Dan Temelkoska ini termasuk sedikit lebih sadis dari kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi pihak kepolisian memastikan bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, pihak kepolisian menemukan sebuah titik temu
dan menemukan sebuah bukti baru, yaitu penemuan sperma dari tubuh Temel Koska ini. Dan tentu aja, sperma ini adalah barang bukti utama untuk membantu pihak kepolisian siapa pembunuh dari wanita-wanita lansia ini. Dan di sini gue baca, ternyata kubu Temel Koska ini juga nggak manusiawi banget. Karena apa? Tadi gue bilang 5 tulang rusuknya patah. Dan juga ada bukti bahwa dia telah diserang secara seksual, dimutilasi, diperkosa, sebotol aftershave dan bekas air mani ditemukan dalam vaginanya. Gimana ya? Dia memasuki botol aftershave ke dalam alat vital dari si korbannya. Gila banget sih ini. Dan ada juga perbal medis di dalamnya, kain kasa, kapas, bahkan potongan kayu dimasukkan ke dalam anus si korbannya. Gimana ya? Ini agak lebih creepy juga sih menurut gue yang terakhir ini. Seko banget ya orang ini, gue gak bisa mikirin apa-apa, sumpah. Dan kasus ini semakin menarik setelah mencuat ke publik dan warga di Kicevo itu sangat ketakutan sekali. Serta surat kabar yang terus-terusan muncul, ataupun ya koran lah gitu, koran yang terus-terusan membahas berita ini. Dan pihak kepolisian tertarik dengan koran yang dibuat atau ditulis oleh seorang jurnalis yang bernama Vlado Taneski. Dan dia memiliki detail dari kronologi yang begitu tajam tentang kasus ini. Tentu aja pihak kepolisian mulai menarik perhatian dari jurnalis ini. Kenapa dia bisa sampai tahu secara detail kasus-kasus ini? Dan sebenarnya pihak kepolisian sudah mulai agak curiga dengan si Vlado Taneski ini. Dan pihak kepolisian pada pembunuhan yang terakhir ini kepada Temel Koska ini, pihak kepolisian mulai melakukan sesuatu yang menurut gua ini lumayan cerdas, smart banget. Kenapa? Pihak kepolisian mulai menutupi kasusnya, kayak nggak menampilkan beberapa barang bukti ataupun informasi-informasi kepada pihak media. Di saat itulah pihak kepolisian begitu kaget setelah kasus ini tercuat di publik. Surat kabar yang ditulis oleh si Vlado Taneski ini kembali muncul dan mendapatkan perhatian publik yang begitu besar sebenarnya. Dengan mencantumkan detail-detail yang sangat akurat yang bahkan pihak kepolisian pun tidak menyebutkannya, dan bahkan kata pihak kepolisian Kicevo, pihak kepolisian nggak tahu kalau sesuatu itu terjadi dan kronologinya kayak gitu. Menarik perhatian dari pihak kepolisian kepada si Vlado Taneski ini. Sebenarnya kecurigaan dari pihak kepolisian ini bukanlah sesuatu yang nggak mendasar ya guys. Jadi karena pertama yang udah bilang tadi, dari pihak kepolisian ini mulai mencurigainya karena setiap koran yang diberitakan oleh si Vlado Taneski ini begitu detail banget, sampai pihak kepolisian pun nggak sampai menyelidiki sampai sedetail itu. Tapi juga si Vlado ini pernah mengatakan kepada pihak kepolisian di dalam surat kabarnya kalau tersangka-tersangka yang usut oleh pihak kepolisian ini bukanlah pelaku dari kejahatan ini. Tentu saja itu membuat sebuah tanda tanya besar di dalam otak kepala pihak kepolisian. Jadi kayaknya dia lebih mengetahui dan memiliki informasi yang pihak kepolisian pun nggak tahu gitu loh. Dari situlah pihak kepolisian mulai menyelidiki dari si Vlado Taneski ini guys gitu. Dan pada bulan Juni tahun 2008, pihak kepolisian dari unit kejahatan kekerasan di ibu kota Makedonia di Skopje yakin mereka akhirnya menemukan siapa pembunuh dan siapa yang bertanggung jawab dari kasus-kasus 3 orang wanita yang telah dibunuh ini. Banyaknya dari penelitian forensik, tes DNA, bahkan dengan wawancara ratusan pria di Kicevo, Makedonia ini. Pada pukul 4 sore tanggal 22 Juni tahun 2008, lusinan petugas kepolisian mengepung sebuah rumah sederhana di kawasan perumahan yang tenang di pinggiran kota Kicevo. Dinaungi oleh pohon-pohon cemara yang tinggi dan semak-semak tinggi yang meluap. Dan jendela logam yang setengah tertutup dan tirai jaring yang tebal. Rumah 2 lantai yang modern ini mudah untuk dilewati tanpa menyadarinya. Dan itu adalah rumah Vlado Taneski ataupun jurnalis yang terkenal dengan
kata-kata tajamnya dalam setiap kasus-kasus pembunuhan yang belakangan ini terjadi di kota Kicevo. Pengepungan dan penangkapan pada tanggal 22 Juni tahun 2008 ini, si Vlado ini tidak tampak melakukan perlawanan dari pihak kepolisian. Jadi manut-manut aja dia ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke markas besar kepolisian di Kicevo dan dilakukanlah interogasi serta pencocokan sperma yang ditemukan di tubuh Temel Koska dan juga sperma dan DNA dari si Vlado Taneski ini. Pada awalnya, pihak polisian memiliki kesulitan dalam pengembangan kasus ini serta wawancara dan interogasi dari si Vlado Taneski ini karena dia seorang jurnalis dan memiliki kemampuan pendekatan psikologis yang membuat pihak kepolisian juga agak sedikit kebingungan dengan entah bener lah dengan yang katanya ataupun pihak kepolisian juga takut kasus ini salah tangkap. Tapi semua itu pudar dan terhapuskan setelah hasil DNA dari si sperma si Vlado ini ternyata cocok banget dengan yang ada di mayat Temes Koska pada waktu itu, dan Vlado nggak bisa lagi tuh menghindar dari tuntutan-tuntutan yang akan memberatkan dia dari kasus-kasus pembunuhan wanita-wanita yang telah gua sebutin tadi. Setelah penangkapan dan penetapan dia sebagai tersangka, pihak kepolisian pun mendalami kenapa motif ini dilakukan oleh si Vlado Taneski ini melalui pendekatan psikologis yang mungkin aja terjadi kepada si Vlado Taneski ini. Vlado Taneski lahir dibesar di Kicevo, sebuah kota berpendudukan 30.000 orang di Makedonia Barat. Keluarga Taneski adalah etnis Makedonia. Ayahnya Trajan pernah bertempur dalam Perang Dunia Kedua, atau yang bisa kita sebut ayahnya si Vlado ini adalah veteran Perang Dunia Kedua. Ibunya, Gorica, adalah seorang pembersih di rumah sakit setempat. Dan dari situ, pihak kepolisian melakukan pendekatan psikologis. Ternyata, selama hidupnya, si Vlado ini dikenal sebagai seorang suami dan sosok seorang ayah yang sangat lembut. Tetapi, hal itu bertolak belakang ketika dia bertemu dengan keluarga-keluarganya. Ternyata si Vlado ini memiliki sebuah masa lalu yang begitu kelam dengan sosok ayah dan ibunya, dan sebenarnya pembunuhan yang ia lakukan termotivasi oleh kematian dari ibunya karena bisa kita lihat dari ketiga-tiganya si korbannya ini adalah memiliki pekerjaan yang sama dengan si ibu si Vlado ini, yaitu seorang petugas kebersihan di kota Kicevo dari Makedonia ini, dan dipastikan ternyata tiga korbannya ini kenal dengan ibu dari si Vlado Taneski ini, guys. Jadi kayaknya ada sesuatu yang belum tersampaikan, atau kayaknya ada kayak ambisi dari si Vlado Taneski ini yang sebenarnya tertuju kepada ibunya sendiri, atau rasa ketidakpuasan terhadap kasih sayang mungkin dari ibunya yang dilampiaskan kepada sosok orang yang hampir sama pekerjaannya dan juga mungkin hampir sama kepribadiannya dengan ibunya yang menjadi korban dia. Dan itulah pendekatan psikologi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, dan mungkin agak sedikit masuk akal. Dia mencari pelampiasan dari ketidakpuasannya selama ini. Begitulah kata pihak kepolisian dari Kicevo, Makedonia kepada beberapa wartawan dari surat kabar lokal di waktu itu. Dan mungkin itu aja kasus dari si monster Kicevo untuk kita bahas kali ini. Kasusnya agak sedikit membuat orang tercengang lah ya. Gue juga membaca kasus ini kayaknya berpikiran, wah kok bisa seorang jurnalis yang kerjanya hampir sama dengan pihak kepolisian, yaitu mengungkap sebuah kasus ataupun bekerja sama dengan pihak kepolisian, ternyata dia adalah dalang dari sebuah kejahatan yang terjadi di kota Kicevo di kisaran tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Ini sekali untuk kita dengar dari kasus monster Kicevo ini, ataupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si Vlado Taneski ini. Gimana, apakah kasus kali ini cukup menarik untuk kalian simak, atau cukup menariklah untuk kalian bisa sharing kepada teman-teman kalian yang memiliki hobi yang sama dengan kalian mendengarkan kasus-kasus kriminal nyata kayak gini. Dan untuk kali ini gue akhiri video gue pada kali ini, dan gue Kato Muji mohon undur diri. See you next video. Bye bye.